Oke. Nah, di dalam kelompok kita juga sudah tahu ya, tempo hari ya, ada norma, norming, norma ya. Norma itu apa? Norma adalah aturan atau standar yang menentukan perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam suatu kelompok. Jadi ada aturan-aturan nih ya. Kita ingin membangun uh, uh, ingin membawa diri dalam sebuah kelompok ya. Yang pertama tadi peran apa yang mau kita mainkan, tapi balik lagi ada aturan nih di dalamnya yang tentu saja Anda harus ikuti, karena kalau enggak maka Anda akan menjadi orang yang gagal ya. Komunikasi kelompok itu kan mengajari kita bagaimana berkomunikasi dengan efektif di dalam kelompok. Di dalam sana ternyata ada norma ya yang harus kita ikuti. Bagaimana sih norma kelompok berkembang? Ya, norma kelompok berkembang. Ini beda ya dengan apa yang di komunikasi organisasi. Kita bicara struktur, tapi di sini juga ada istilahnya strukturasi. Tapi tentu saja bukan struktur dalam pengertian yang kita pahami di dalam um, komunikasi organisasi. Strukturasi itu apa? Strukturasi itu adalah semacam aturan ya yang kemudian terbentuk karena orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi orang itu masuk ke dalam organisasi, dia membawa dirinya sendiri yang kemudian mereka saling berinteraksi dalam sana ya. Nah, interaksinya seperti apa? Apakah seseorang itu kemudian uh, uh, menyampaikan sesuatu dan kemudian diterima atau ditolak? Ketika diterima dan menjadi perilaku yang terus-menerus, maka ini bisa menjadi sebuah norma karena pengakuan atau persetujuan ya dari perilaku yang dilakukan terus-menerus gitu kan ya. Nah, strukturasi terbangun karena perilaku yang dibawa oleh orang-orang ke dalam organisasi yang kemudian membentuk sebuah aturan atau struktur dalam pengertian yang lebih rendah ketimbang ketika kita bicara komunikasi organisasi ya. Karena strukturasi yang tadi ya, jadi mereka membawa dirinya, mengatur diri, mengatur orang lain. Yang kedua adalah perilaku yang muncul di awal terbentuknya kelompok, gitu kan? Ada orang yang misalnya terlalu uh, narsis gitu ya, misalnya. Nah, orang yang kayak gitu dibolehkan ada apa enggak? Dibolehkan berkembang atau tidak perilakunya yang seperti itu, ya. Nah, atau ada orang yang malu-malu, tidak berkata-kata, kayak uh, uh, menyendiri misalnya. Nah, perilaku yang muncul di awal terbentuknya kelompok ini kemudian akan membentuk norma karena apakah perilaku yang narsis tadi atau perilaku yang berdiam diri yang memisahkan isolate itu kemudian akan di-approve atau tidak, atau kemudian ada orang yang mengajaknya jangan berdiam aja dong misalnya, ayo kita kemudian ditariknya tangannya, kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana orang masuk ke dalam kelompok kan ya, dilibatkan misalnya. Nah, kalau memang perilaku yang muncul di awal terbentuknya kelompok itu seperti itu, orang ramah, welcome gitu kan ya, encouraging orang untuk menjadi bagiannya gitu kan. Nah, itu juga akan membuat nyaman dan di sanalah norma-norma itu terbangun ya. Orang kemudian menyadari bahwa okay, aku harus melakukan ini, tidak boleh yang seperti ini misalnya ya. Nah, norma-norma terbangun karena perilaku yang muncul di awal terbentuknya kelompok. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi norma kelompok ya? Kita bisa melihat juga ketika kita berada di dalam kelompok, kita akan mengobservasi apa yang terjadi dan itu harus Anda lakukan ya. Orang kalau melakukan joke ya, misalnya bobodoran here ya, joke ya, lelucon. Lelucon yang seperti apa yang kemudian membuat orang tertawa, atau lelucon seperti apa yang membuat orang berkerut keningnya gitu, tidak menerima. Nah, Anda melakukan observasi itu ketika Anda menjadi bagian dari kelompok ya. Di sanalah Anda akan tahu bahwa yang seperti inilah yang kemudian diakui, disetujui ya. Maka di sanalah Anda mengidentifikasi bahwa ini diterima, ini ditolak ya, observasi. Jadi ada perilaku yang berulang ya, joke-nya yang kayak gitu misalnya, maaf ya kalau joke-nya adalah joke tentang mengolok-olok
pemerintah misalnya ya, mengolok-olok presiden bahkan misalnya. Nah, kalau di sana kemudian anggota kelompok saling menolak olok-olok yang seperti itu, maka Anda akan melihat bahwa, oh oke, kalau gitu nggak boleh mengolok-olok presiden di kelompok ini misalnya. Nah, di sanalah norma terbentuk karena ada sebuah peristiwa komunikasi yang berulang yang Anda amati, dan di sanalah Anda bisa mengidentifikasi norma kelompok di kelompok ini adalah seperti ini. Karena saya yakin kita kan tidak berada di sebuah kelompok yang sama, just only one group ya. Kita berada di kelompok yang bermacam-macam dan perilaku kita juga, coba Anda ingat-ingat bahwa perilaku kita berbeda-beda kan di dalam kelompok yang satu dan di kelompok yang lain ya. Dan di sanalah Anda diterima because Anda tahu norma kelompok yang seperti apa yang ada di sini, dan perilaku Anda kemudian menyesuaikan atau perilaku Anda disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh kelompok tadi terkait dengan norma yang berlaku ya. Observasi perilaku yang diberi penghargaan dan hukuman oleh kelompok. Nah, ini juga kan tadi sudah saya jelaskan ya, ada yang kemudian ketika Anda menyampaikan sebuah lelucon misalnya, dan kemudian orang tertawa terbahak-bahak yang membuat orang happy, bergembira, berbahagia, maka itu adalah bagian dari sebuah penghargaan dari apa yang Anda barusan lontarkan ya melalui lelucon, dan Anda melihat penghargaan itu menjadi positif, dan Anda melihat bahwa oh oke, normanya seperti ini. Namun sebaliknya ya, bahwa hal yang seperti ini juga menjadi sebuah hukuman ketika orang mungkin akan melirik kepada Anda dengan lirikan yang tajam dan tidak bersahabat. Nah, di sanalah Anda merasakan ada sebuah hukuman gitu kan ya, ketika pernyataan Anda tidak disukai oleh kelompok, dan di sanalah Anda mengidentifikasi, oke, norma kelompok di sini yang seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya, hal apa saja yang mengaruhi konformitas dalam kelompok ya. Ini adalah tentang bagaimana seseorang kemudian berubah ya, perilaku ya, berubah perilaku kita ya, karena kelompok gitu kan. Perilaku kita kan berubah tuh di dalam kelompok tertentu, kita menjadi orang yang tertentu, orang yang lain. Ketika berada di kelompok yang lain, Anda juga akan menjadi orang yang lain ya. Nah, apa sih yang membuat konformitas kita ya, kemampuan kita untuk kemudian mengubah diri kita di dalam kelompok ya. Yang pertama adalah karakteristik individu. Dengan siapa sih kita berada di sana gitu kan? Siapa aja sih yang ada di sana? Karakteristiknya seperti apa ya? Tentu saja karakteristik kelompok itu juga seperti apa, kita kan harus kenali ya. Nah, orang-orang yang ada di sana itu sifat-sifatnya kayak apa gitu ya. Nah, karena di sana juga Anda akan memainkan peran Anda yang match gitu, yang kira-kira Anda akan merasa diterima ya di kelompok itu ketika Anda mengubah perilaku. Tapi itu juga terbatas kepada kemampuan Anda mengubah. Ketika Anda tidak bisa mengubah perilaku Anda, tentu saja Anda akan keluar dari kelompok kan ya. Nah, ketika Anda harus terlibat dalam kelompok itu, maka karakter individu-individu orang-orang yang ada di dalamnya yang membuat Anda kemudian akan berkonformitas ya, akan mengubah secara perilaku Anda kaitannya dengan apa yang Anda hadapi di sana ya. Yang kedua adalah kejelasan norma dan kepastian hukumannya ya. Kalau normanya jelas, aturannya jelas, bahwa misalnya hari ini semua orang harus pakai baju hitam misalnya nih ya. Ada kejelasan kan atas norma tadi ya, hari ini bajunya mesti hitam karena ini adalah hari Senin misalnya gitu ya. Nah, ketika seseorang pada hari Senin itu pakai baju biru ya, dan ternyata juga orang ketawa aja, nggak ada hukuman apapun terkait dengan apa yang dilanggar di dalam kelompok kaitannya dengan norma berpakaian ya, maka orang tidak usah mengubah perilakunya dong, tidak harus berkonformiti gitu kan, tidak harus mengubah perilakunya terkait dengan norma kelompok ya kan. Karena apa? Karena
normanya nggak jelas gitu terkait dengan kesepakatan pada hari Senin harus pakai baju hitam karena hukumannya juga nggak ada gitu kan. Nah, kecuali kalau normanya jelas banget nih, hari ini harus pakai baju hitam. Misalnya kepastian hukumannya apa? Nggak boleh ikut rapat karena baju kamu biru, misalnya gitu ya. Nah, orang itu kemudian nggak boleh masuk ke ruangan karena bajunya biru, misalnya ya. Nah, hal-hal yang seperti itu akan membuat orang berkonformiti atau akan membuat orang menyesuaikan diri. Konformitas adalah tentang bagaimana seseorang kemudian menyesuaikan diri dengan apa yang diharapkan oleh kelompok terkait norma-norma yang berlaku. Ya, jadi harus jelas normanya dan harus jelas hukumannya ketika norma itu dilanggar. Oke, kita juga kemudian melihat jumlah orang yang mematuhi norma. Kalau ternyata hanya sedikit orang yang mematuhi norma kelompok tadi, ya taruhlah tadi tentang hal berpakaian saja. Ya, ternyata hari Senin cuma 2 orang kok yang pakai baju hitam. Ya, maka bagaimana Anda harus menyesuaikan dengan semua itu gitu. So, norma itu nggak harus Anda berpayah-payah menyesuaikan diri kan? Ya, because no problem ketika seseorang kemudian juga melanggar normanya gitu ya. Jadi Anda akan melihat okay, how many people gitu kan yang taat gitu ya kepada norma yang berlaku ya. Kemudian kualitas hubungan antar pribadi juga berpengaruh terhadap bagaimana kemudian Anda harus menyesuaikan diri. Kalau di sana hubungan antar pribadinya bagus, erat, bersahabat, akrab gitu ya. Anda berasa menjadi bagian dari mereka ya, maka Anda akan kemudian berusaha menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di sana gitu ya. Kalau misalnya waktu ketemuan gitu, ini juga bagian dari norma gitu kan. Apakah mereka selalu on time? Kita akan ada rapat jam sekian. Apakah akan Anda datang tergopoh-gopoh jam 8 misalnya ya? Karena normanya memang harus jam 8 gitu kan. Anda akan menepati jam 8 ya. Akan menyesuaikan jam 8 ini. Why? Because Anda punya hubungan antar pribadi yang baik dengan yang lain-lainnya. Ya, Anda jadi malu gitu ketika Anda tidak mengikuti atau menyesuaikan diri dengan apa yang kemudian disepakati tentang norma bahwa setiap kali rapat jam 8 nggak boleh terlambat. Maka Anda akan menyesuaikan diri dengan itu because of hubungan antar pribadi yang Anda jalin dengan mereka itu baik ya. Oke. Kemudian identifikasi terhadap kelompok gitu. Nah, kalau Anda juga melihat Anda berada di mana ya, kelompok yang seperti apa yang kemudian Anda mengidentifikasi diri di sana. Anda berasa terikat dengan kelompok itu. Ya, ada kalanya juga kan Anda berada dalam sebuah kelompok, tapi Anda nggak berasa terikat kok. Keterikatan Anda dengan kelompok longgar, ya, ringan, ya. Jadi Anda nggak terlalu harus patuh-patuh amat dengan norma gitu, karena Anda nggak berasa mengidentifikasi diri Anda di sana. Anda tidak berasa bahwa Anda proud to be one of the group gitu ya. Kalau Anda berasa Anda bangga dengan kelompok itu, berarti Anda mengidentifikasi dengan kelompok itu, maka Anda akan menyesuaikan diri dengan segala daya yang Anda punya terkait dengan norma yang harus diikuti ya. Nah, inilah hal-hal yang mempengaruhi konformitas ya individu dalam kelompok terkait dengan norma yang harus diikuti atau dipatuhi bersama ya. Nah, ini adalah bagiannya Ibu Sarah ya, diskusi. Apakah norma kelompok perlu bersifat umum atau khusus ya? Apakah harus sama gitu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, atau harus khusus antar kelompok itu berbeda-beda normanya ternyata misalnya gitu ya. Nah, monggo silakan Anda diskusikan dengan kelompok ya, dan Anda nanti akan mendapat instruksi dari Ibu Sarah terkait dengan diskusi ini apa yang harus Anda lakukan ya. Oke. Ini juga refleksi. Jadi Anda refleksi diri ya, norma apa saja yang sudah terbentuk dalam kelompok Anda ya. Anda mengingat-ingat gitu. There are so many group yang Anda belong to ya. Ada kelompok
kelompok kerja yang sekarang Anda punya nih, misalnya di komunikasi kelompok, kalau memang itu adalah kelompok yang menetap, entah 7-8 orang atau 5 orang misalnya, ya, atau belum lagi Anda juga ada di dalam sebuah kelompok yang lain, misalnya kalau Anda ada di sebuah kelompok band misalnya atau tim basketball, memang beda ya tim dengan kelompok, tapi masih kelompok juga, tapi tim memang lebih jelas peran yang dimainkannya, lebih ditentukan bahkan peran yang dimainkannya, tapi tim juga kelompok ya, dengan tujuan-tujuan yang lebih jelas, dan ini sudah kita pelajari di awal semester ya. Nah, sekarang refleksinya, norma apa saja yang sudah terbentuk dalam kelompok Anda gitu ya. Apakah udah banyak gitu, ya tadi yang saya katakan ya, yang sederhana aja soal bagaimana Anda menghargai waktu, itu norma. Bagaimana Anda menghargai pendapat orang ketika orang bicara, apakah Anda juga ikut memotong pembicaraan misalnya. Nah, itu juga norma yang terbentuk loh. Ada kalanya orang saling samber gitu ya. Orang lagi ngomong, Anda juga kemudian bicara, dan menjadi ricuh lah sebuah kelompok ketika semua orang kemudian angkat bicara. Nah, apakah ada normanya? Ya, apakah kemudian aturan itu dibangun oleh kelompok Anda yang membuat diskusi kelompok menjadi lebih tertib misalnya ya, dan banyak-banyak hal lagi yang kemudian menjadi norma ya. Apakah ketika seseorang tidak hadir, diskusi masih boleh dijalankan? Apakah Anda mengikuti quorum, misalnya lebih 1/2 kehadiran kelompok, maka diskusi bisa berjalan misalnya. Nah, itu adalah norma ya. Bisa jadi seorang nggak ada, nggak jadi deh diskusi, itu juga norma. Jadi silakan Anda merefleksikan itu tentu saja dalam benak Anda sendiri terkait dengan kelompok-kelompok yang ada ya, yang mana karena bisa jadi sih semakin banyak norma-norma yang terbangun dalam sebuah kelompok itu, sebetulnya kelompok itu tuh semakin lebih established, karena kita kalau kita belajar komunikasi organisasi kan, kita tahu dong tentang struktur yang begitu ketat mengatur perilaku orang ya kan, dan there are so many rules ya, ada aturan-aturan, many aturan, karena kalau aturannya nggak banyak, itu sebetulnya ya seperti kelompok juga kalau begitu, karena kalau di kelompok juga kan aturan itu nggak terlalu banyak dan tidak terlalu mengikat, walau aturannya itu ada yang dikatakan sebagai norma tadi ya.